Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kali ini kita bikin yang agak simpel ya. Namanya kue pukis atau jajanan pukis yang bisa kita varian rasanya ya. Kali ini kita bikin yang simple ya, yang original punya ya. Sebab momongan saya udah beberapa hari ini tak belikan roti dari toko roti di sini ya, katanya bosen. Terus hari ini mau nggak mau terpaksa saya bikin sesuatu buat dia ya. Yang ini adalah salah satu kesukaan dia ya, teksturnya itu seperti ini ya. Dia walaupun kecil tapi dia lembut sekali ya. Tengok teksturnya bagian dalamnya itu ya. Untuk rasanya pun sudah nikmat sekali ya. Bila ingin ditambah dengan topping juga boleh ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya jangan sampai selesai ya. Untuk yang belum subscribe, subscribe dan bunyikan tanda lonceng ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kali ini kita bikin pukis ya, tapi tanpa topping ya. Sebab ATM saya lagi suka yang original punya, yang nggak suka pakai topping ya. Bila mau pakai topping pun boleh juga ya, nanti ditambahkan sendiri ya. Pertama-tama kita siapkan bahannya dulu ya. Bahannya di sini ada bahan A, bahan B, dan juga ada bahan C ya. Untuk bahan A-nya kita siapkan dulu ada 250 ml santan kental ya. Kemudian ada setengah sendok teh garam ya. Kita sisihkan dulu untuk bahan A ya. Kemudian kita masuk ke dalam bahan B ya. Di sini ada 1,5 sendok teh ragi instan ya. Kemudian ada setengah sendok teh gula pasir ya. Kalau nggak ada ya gula pasir yang putih, kita juga bisa menggunakan yang brown sugar ya. Kemudian ada 50 ml air hangat ya. Kita sisihkan juga untuk bahan B-nya ya. Kemudian untuk bahan C kita siapkan ada 2 butir telur ya. Kemudian ada 130 gram hingga 150 gram gula pasir ya. Kemudian ada 250 gram tepung terigu protein sedang ya. Ada juga kita gunakan baking powder double action, kita gunakan 1/4 sendok teh. Dan terakhir kita menggunakan 25 ml melted butter ya, atau butter yang sudah kita lelehkan ya. Pertama-tama kita aktifkan dulu bahan B-nya ya, yang terdiri dari ragi instan, gula pasir, dan juga air hangat ya. Kita campur ketiga bahan ini, kemudian kita biarkan selama kurang lebih 8 menit hingga raginya mengembang ya. Kita aduk ya. Gunakan mangkok yang besar, yang bersih ya, dan terbebas dari garam dan minyak ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan ya. Kemudian dalam panci kita masukkan santan dan juga garam. Setelah itu kita rebus hingga santan mendidih ya Bunda ya. Biarkan mendidih, kemudian kita tunggu hingga hangat-hangat kuku ya.
Setelah santan mendidih seperti ini, kemudian kita matikan api, biarkan dia hangat-hangat kuku, baru kita campur ke dalam adonan ya. Bila ragi yang kita campur tadi sudah berbuih seperti ini, kemudian kita siapkan untuk bahan ya. Siapkan mangkok yang agak besar, kemudian kita kocok 2 butir telur ya. Jangan lupa dicuci dulu ya Bunda ya. Kita kocok hingga tercampur rata ya. Setelah itu tambahkan gula pasir ya. Aduk rata lagi. Sesudah tercampur rata seperti ini, masukkan sedikit demi sedikit santan yang sudah hangat ya. Masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya. Setelah itu kita tambahkan tepungnya ya. Masukkan sedikit demi sedikit tepung. Kemudian aduk rata ya. Sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan tepungnya lagi. Aduk rata lagi. Nah, setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan ragi instan yang sudah mengembang seperti ini ya. Kita campurkan. Aduk rata lagi. Tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder ya. Kita gunakan 1/4 sendok teh baking powder double action. Kemudian kita aduk ya. Sesudah tercampur rata seperti ini, kemudian terakhir kita tambahkan melted butternya ya Bunda ya. Kemudian kita aduk rata lagi. Setelah seperti ini, bila perlu adonan kita saring ya.
Saring adonan supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya. Gunakan saringan yang agak kasar ya Bunda ya. Seperti ini. Sesudah adonan kita saring seperti ini ya Bunda ya, kemudian kita tutup adonan menggunakan serbet bersih. Biarkan adonan menjadi 2 kali lipat ya, mengembang 2 kali lipat kurang lebih setengah hingga 1 jam, tergantung hawa dari tempat kita sendiri ya. Setelah adonan yang sudah kita diamkan kurang lebih selama setengah hingga 1 jam, tekstur adonannya itu seperti ini ya Bunda ya. Dia sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kemudian kita kempiskan adonannya. Adonan kita keluarkan anginnya ya. Teksturnya itu seperti ini. Kita aduk hingga anginnya tidak ada lagi ya. Setelah itu kita siapkan adonan cetakan dari kue pukis. Kemudian kita olesin menggunakan margarin ya. Kita olesin seperti ini. Kemudian kita panaskan di atas loyang, di atas api yang kita kasih tumpuan ya. Kita beri tumpuan seperti ini supaya tidak mudah gosong ya. Menggunakan api paling kecil ya, hingga cetakan itu panas ya. Setelah cetakan panas dan margarin yang kita oleskan ke cetakan mencair seperti itu, kemudian kita tuang 3/4 bagian ya. Jangan sampai ke luar ya, harus di dalam cetakannya. Sebab dia nanti akan mengembang lebih tinggi ya Bunda ya, ketika kita memasaknya, kita memanggangnya. Adonan yang pukis yang sudah kita masak kurang lebih selama 3 menitan ya, dia sudah mengembang ya kan Bunda. Dia lengket kan di bagian tengah-tengahnya, tapi tidak apa-apa ya, sebab ini cetakan kecil ya. Bila kita menggunakan cetakan yang teflon punya ya, yang anti lengket punya ya, cetakan tidak perlu diolesin menggunakan margarin ya. Biarkan kue ini kering dengan sendirinya bagian atasnya ya, jangan ditutup dulu ya, biarkan dia mengering dengan sendirinya. Setelah adonan menjulang tinggi seperti ini ya, kemudian kita kecilkan api ke yang lebih kecil, biarkan hingga permukaan mengering dengan sendirinya. Jangan lupa tutup adonan ya, tutup adonan menggunakan tutupnya ya. Biarkan matang dengan sendirinya.
Setelah kurang lebih kita masak selama 5 menit ya, dan bagian atas itu sudah tidak lengket ya. Bila kita tekan sudah tidak lengket, tertanda kalau adonan sudah matang ya. Kemudian kita pisahkan adonan kue ya, kue bagian satunya dan bagian lainnya. Kemudian kita angkat ya. Seperti ini. Dia seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan. Cetakan yang kita gunakan untuk membuat cookies tadi ya, tengok ya bunda ya, dia tidak lengket sekali ya. Apalagi kalau kita menggunakan yang teflon punya ya, lebih tidak lengket lagi ya. Kemudian kita lanjut untuk proses yang kedua ya. Ini untuk adonan yang kedua ya. Bila dia sudah seperti ini, bila ingin ditaruh topping ya, kita taruh taburi di atasnya ya. Setelah itu kemudian baru kita tutup menggunakan tutupnya ya. Biarkan dia hingga matang dengan sendirinya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Untuk pertanyaannya bisa tulis di komentar ya. Semoga bermanfaat. Bye bye.